Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Topik kita malam ini melawan arus. Saya undang untuk bergabung di meja ini Direktur Eksekutif Carta Politika, pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat malam Toto. Malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Saya mengundang 3 politisi, 3 politikus yang Balelo. Anda mengistilahkan Balelo yang berbeda, yang mengambil sikap yang berbeda dengan keputusan partainya. Kalau kita ambil newspacknya kemarin, kampanye Pilpres dan pemilihan presiden. Saya ingin minta Anda menilai secara jujur, mana yang Balelo? Karena memang Anda nilai ini idealisme, mana yang memang karena alasan-alasan lain, popularitas mungkin. Begini, pertama harus dilihat Mbak Lelo ini sebagai sesuatu yang positif atau negatif terlebih dahulu. Saya harus mengatakan secara ekstrim. Kalau Ahok tidak Mbak Lelo, kita tidak akan pernah melihat seorang anggota Komisi 2 dari Partai Golkar yang dengan berani membuat gebrakan transparansi setiap 1 tahun membuka laporan keuangan. Kalau Ahok juga tidak Mbak Lelo, kita tidak memiliki wakil gubernur yang dalam tanda kutip istilah dia gila seperti dia begitu. Dan Ahok sampai sekarang nggak pernah dipecat dari Golkar. Nah, ini pribadi kalau ini. Tapi begini. Jadi bisa positif, bisa negatif. Ya, artinya kalau dalam konteks Mbak Lelo bahwa mereka melenceng dari apa yang sudah digariskan oleh partai itu ya. Ketiga-tiganya saya pikir Mbak Lelo. Tinggal kita bedakan Mbak Lelo yang berdasarkan idealisme itu kan Mbak Lelo dari sistem yang mereka sudah anggap melenceng. Nah, tinggal dibuktikan apakah partainya pada saat pengambilan keputusan kalau konteksnya Pilpres itu dianggap melenceng atau tidak. Saya harus mengatakan ini fenomena yang hampir terjadi di semua partai ya. Kalau kita berbicara mekanisme yang demokratis dan ada pasalnya dalam undang-undang misalnya. Undang-Undang 42 tahun 2008 pasal 10 ayat 3 itu berbicara bahwa untuk mengusung seorang calon presiden itu harus menggunakan mekanisme demokratis dan terbuka. Oke, saya ingin klarifikasi. Ada tidak keputusan mekanisme yang tadi disebutkan, yang demokratis untuk menentukan pilihan politik yang kemudian Anda ingkari begitu? Bias itu. Mekanisme di Golkar memang rapimnya itu memberikan mandat kepada ketua umum untuk menentukan pilihan-pilihan. Jadi secara ADART tidak ada yang dilanggar sesungguhnya? Tidak ada pada aspek itu. Ini masalah etik aja. Masalah etik. Nah, etiknya adalah dia sudah ditolak sebelumnya di Prabowo. Kemudian datang ke Jokowi. Nah, ketika ditolak di Prabowo datang ke Jokowi, tiba-tiba balik lagi ke Prabowo karena tidak ketemu deal-deal tertentu. Nah, partai kan dibuat tidak untuk ini. Dan tidak pernah disampaikan secara transparan mekanisme deal-dealnya itu apa saja. Dan apakah itu kepentingan makro nasional ataukah kepentingan mikro. Jadi kalau kita bahas dari segi mekanisme itu sudah ada argumennya. Kalau kita bicara Gerindra misalnya, tadi saya katakan itu lebih ekstrim lagi kalau kita berbicara Partai Golkar misalnya. Kita mengkritik, kalau Partai Golkar kita mengkritik bagaimana partai yang sedemikian kuat kaderisasinya ini seakan-akan menjadi partai ARB. Kalau kita 5 tahun terakhir paling kuat personalisasi seorang ketua umum karena ingin naik jadi presiden dari awal begitu ya, yang baru pernah terjadi pada Partai Golkar. Kalau Gerindra, kalau kita bicara dalam konteks yang sama ya, menurut saya lebih mengerikan lagi. Konteks misalnya memilih calon presiden. Pada tahun 2009 pun, tanpa kita ingin melihat proses pemilihan calon presiden, kita sudah pasti tahu bahwa Prabowo akan menjadi satu-satunya calon tunggal presiden. Saya klarifikasi ke Anda, Mas Haris. Mekanisme itu memang tidak pernah ada. Ketika tadi Anda bilang bahkan rapat pun tidak ada, itu memang menggambarkan keputusan-keputusan penting sama sekali tidak pernah ada proses yang demokratis yang diambil atau seperti apa? Pak Prabowo dihasilkan dalam Kongres Luar Biasa 17 Maret 2013. Jadi memang dia diusulkan dan dikukuhkan menjadi calon presiden tunggal dari Partai Gerindra. Itu memang ada mekanismenya dalam Kongres Luar Biasa. Tetapi waktu itu kita semua menganggap Pak Prabowo adalah calon presiden terbaik yang kita anggap sehingga kita harus mendorong dan mendukung dia menjadi calon presiden. Kita tidak tahu bahwa pada saat itu ada Jokowi. Dan kita menganggap saat itu ketika tidak ada Jokowi ya Pak Prabowo yang terbaik. Dan setelah misalnya PDI Perjuangan mengusulkan Jokowi, ya kita harus melihat realita lapangan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nusron. Bahwa kita harus mendengar suara rakyat. Rakyat menginginkan ke Jokowi. Dan itu yang membuat kita seharusnya mendukung Pak Jokowi. Bukan hanya sekedar putusan Kongres Luar Biasa. Menurut Anda seharusnya ada forum yang bisa mengubah keputusan itu, paling tidak membicarakan lagi keputusan itu? Ya, karena biar bagaimanapun Gerindra harus mendengar suara rakyat.
rakyat menginginkan Jokowi. Dan itu sudah terbukti dalam pemilu 2014 ini. Yang hanya selisihnya 7 juta sesungguhnya. Jadi ada argumen yang mengatakan ya boleh saja ada yang menginginkan, tapi 40 sekian persen lagi menginginkan Prabowo Subianto. Oh iya, tapi yang jelas kita lihat hasil akhirnya. Finalnya Pak Jokowi yang menang. Oke. Kalau Demokrat, bagaimana menilai Ruhut Sitompul di antara para yang balelo ini? Karena sejarah balelonya sudah banyak loh, Bapak yang satu ini. Kalau bicara partai, saya pikir penyakit yang diderita agak sama dengan apa yang terjadi di Gerindra. 2004-2009 kita sudah tahu bahwa calon presiden sudah pasti Pak SBY. Ini penyakit yang diderita oleh banyak partai. Artinya kalau kita misalnya sering menyindir istilah Pak Harmoko atas instruksi Bapak Presiden yang merupakan sebuah indikator bahwa otoritarianisme masih ada di negara ini, kita juga sering sekali mendengar istilah menurut instruksi Ibu Ketua Umum atau Bapak Ketua Dewan Pembina, begitu ya, yang itu juga terjadi di Partai Demokrat, yang seakan-akan menegasikan proses demokratisasi apapun, termasuk dalam penentuan capres, yang menurut saya itu hal yang paling penting ya dalam konteks penentuan nasib partai. Demokrat menurut saya saat ini kebetulan kasusnya agak berbeda. Ketika Pak SBY harus mangkat, ketika mereka gagal melahirkan pemimpin melalui konvensi, nah saya tidak tahu kemudian apakah ini bentuk pelarian dari Pak Ruhut, begitu, karena tidak mungkin SBY maju kembali. Tapi poin saya adalah bukan masalah itu, tapi pola yang sama terjadi di Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Bahwa ada skema yang pasti akan meloloskan nama tertentu melalui mekanisme yang katakanlah resmi, itu pasti. Tapi kita cukup tahu dan masyarakat tidak bodoh apa yang disebut dengan pemberi stempel semata atau betul-betul mekanisme yang bersifat bottom up. Itu yang menurut saya hampir tidak ada saat ini di semua partai. Dan Ruhut Sitompul Anda tempatkan di? Ya, saya harus mengatakan menarik begini ya. Ruhut ini bisa disebut di satu sisi orang yang selalu memiliki insting bagus untuk dekat kepada orang yang akan menang dan berkuasa. Gitu. Tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat dari sisi yang berbeda, seakan-akan ada perlawanan terhadap Pak SBY dan seakan-akan jadi satu-satunya orang yang berani melawan SBY pada saat 2014 ini. Saya tidak tahu alasan Bang Ruhut seperti apa. Itu. Jadi itu ada warna-warni dalam proses ada warna-warni ditetapkannya dua capres ini. Bukan kita tunduk dan patuh kepada bos, bukan tunduk dan patuh kepada ketua umum atau pengurus yang lain. Oke. Kalau itu nggak cocok dengan hati nurani maupun cocok kepada konstituen. Tunduk dan patuh kepada pengurus partai itu masalah administrasi, bukan masalah kepada kebenaran yang kita yakini.